Seni melahirkan keindahan. Agama bikin hidup jadi terarah. Ilmu bikin hidup mudah, seni bikin hidup indah, agama bikin hidup terarah. Kita ini orang yang beragama. Agama itu apa? Aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita muslim, aturannya ada. Di mana? Rukun Islam, rukun iman, ada ihsan, ya kan? Diajarin adab, akhlak, semuanya, tata cara dalam fikih, semua syarat, rukun wajib, syaratnya, sunnahnya, semuanya ada. Ayo, Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik diatur dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik agak paham, di rumah aja dah ajaran Islam pokoknya kecil-kecil. Tengok dah, sering kita lupain. Masuk rumah, keluar rumah, ada doanya, adab akhlaknya diajarin, beri salam dulu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu ada doanya, adabnya ada. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, diajarin tuh, sering kita lupain. Makan, sebelum makan doanya ada, sesudah makan ada doanya. Kalau makan satu nampan bertiga, adabnya dipakai. Ada adab makan. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, selesai doa dikasih makan nih satu nampan bertiga po. Itu makan adabnya dipakai. Apa adabnya? Kalau makan beramai-ramai begitu, satu adabnya suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Ini adab nih, makan bareng. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan bareng temen kita liatin mukanya. Dia kesinggung pasti bang itu. Dalam hati ngomong lapar buat kayaknya nih. Walaupun bulan Maulid udah ninggalin kita jauh, tapi kita tetap terus istiqomah, selalu membaca dan mengingat riwayat sejarah beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mah bukan ceramah po, ini kita kongko aja. Ya, nyaut apa? Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Sebagian riwayat menyatakan lebih tinggi dari 315 Rasul. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan. Dijamin oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Beliau Rasul dijamin oleh Allah dihindarkan dari api neraka. Tapi beliau Rasul pangkat tinggi, jabatan tinggi, enggak pernah sombong sama sekali. Bahkan dosa-dosa Rasulullah yang lalu yang akan datang dihapus, po, udah enggak ada, ditipek, digebeg. Ngerti gebeg? Diusak, ditipek, digebeg. Itu bahasa Mandarin. Dosa-dosa yang lalu yang akan datang udah nggak ada. Tapi beliau Rasul pangkat tinggi, jabatan tinggi, nggak pernah sombong. Kenapa? Karena beliau Rasul sejarah membuktikan kepribadian Rasulullah. Kita baca dalam rawi, di dalam sejarah, di dalam kisah yang kita baca melalui maulid, kitab-kitab maulid. Ada Simtuduror, ada Audhiyaul Lami, ada Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba. Semua itu kita baca, di rawi ada sejarah kemuliaan tentang akhlak beliau. Salah satu dikutip oleh Imam Asy-Syaikh Ja'far Al-Barzanji di dalam kitab rawinya kita sering baca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Ada kan di rawi po? Ada enggak? Buka ada kebet. Enggak bawa. Tapi hafal kan? Dulu menghafal kita bang, Barzanji dari masih kecil tuh dihafalin. Dari mulai salasila ya kan tuh ya Robbi inna patahna al-jannah wa ba'du nasabun walamma aroda walamma tamma ampe wa muhayyan. Semuanya hafal, wa kana syadida ya kan? Hafal dulu po, ngapalin, nggak hafal digebuk kita. Maka Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip tuh kemuliaan akhlak beliau. Apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nah, ini apaan? Oh, enggak kelihatan gitu, Pak. Oh, orang kuntet begini. Bu. Beliau Rasul itu orangnya apa?
syadidal haya wa tawadu. Beliau orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan. Mana buktinya? Pernah satu hari Bu, Nabi naik ke atas Ka'bah. Dandanin Ka'bah rusak bang. Nabi naik ke atas. Angin kenceng niup gamis Rasulullah. Kesingkap itu gamisnya beliau. Kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun. Mukanya pucet. Malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis. Tibang betis. Tibang betis. Orang sekarang urat malu udah banyak yang putus. Emak-emak pakai kaos, pakai baju, ketek ngablag. Ngaku aja po, banyak udah kan yang begitu. Hidup pakai alasan senam pagi. Ilah. Pakai lagunya lagu yang baru lagi ngetren sekarang. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyong. Ya Allah, ketek pada ngablag po. Pakai rok di atas betis. Udah nenek-nenek naik motor Mio pakai celana wahai. Dia kebut gitu. Oh, kirain kenal pot racing kulit ketiup angin najong banget bang ya Allah. Nabi betisnya kelihatan malu, maka perempuan cewek Bu tutupin aurat biar kita orang laki ini kagak ngeliat ya bang. Iyalah, kita kan amalan kita sering angus, sering hilang begitu gara-gara ngeliat yang begitu. Orang pong ablag aja sih. Tutupin po. Kalau nggak ditutupin kita ngelihat, kita dikatain sama orang perempuan dasar laki buaya darat begitu. Wah, kita dikatain buaya darat, lu lobangnya, saya kata gitu aja. Tutupin, tutupin. Pakai jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok, itu namanya kudungan cing, beda. Jilbab sama kerudung beda, disebut jilbab itu pakaian yang gombrong. Yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Tuh baru dikatakan jilbab. Biar kata sekarang ada perempuan pakai kudungannya cakep, hijabnya modern, tapi kaosnya ketat, celananya masih ketat. Secara hukum agama, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Tawa doa. Nabi betis kelihatan malu, syadidal haya. Watawadu, rendah hati, enggak sombong Rasulullah. Dikatain Nabi, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror mentalnya, mau dibunuh. Nabi enggak pernah balas dendam. Luar biasa kemuliaan akhlaknya. Pernah satu hari Nabi jalan berduaan dengan istri beliau Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat bang, mulutnya lemes banget, beri salam, salamnya beda sama kita. Kalau kita kan assalamu alaika, orang kafir beda, assammu alaika. Samun artinya racun. Assamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus. Marah? Enggak bang, yang marah Siti Aisyah, istri beliau yang marah, dibalikin tuh orang saking emosinya Siti Aisyah. Assamu alaika wa laknatullahi wa azabu, lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh, emang udah kodrat perempuan kali bang begitu. Nah, iya dikasih satu mulangin tiga. Banyakan dia. Nabi enggak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja udah, jangan pakai puyeng-puyeng. Wa alaika, begitu aja cukup. Assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya. Makanya Nabi enggak marahan. Nabi mau ke masjid, kan ada ceritanya, udah tahu semua kita. Mau ke masjid Rasulullah diludahin dari atas rumah, nengok ke atas, ya Allah diludahin, senyum. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga kalinya harinya lewat, diludahin lagi, masih senyum. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin bang. Nabi sampai tangan tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat yang lain negor, ya Rasul. Ya Rasul, ada apa ya? Kayaknya lagi nyari orang ya. Enggak nyari apa-apa saya. Cuma lagi heran aja. Heran kenapa? Saya biasanya lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa sih ya Rasul? Diludahin saya. Oh si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apaan? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Panas dingin meriang gigil bang. Nabi buru-buru pulang ngambil makanan. Berangkat ke rumah yang sakit yang ngeludahi beliau.
Nabi po nggak nemu begini dah. Enggak nemu dah. Enggak dah nggak nemu. Sampai depan pintu rumah, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah po lagi di atas balai lagi kekurub. Yang ngerintih aja. Habis vaksin kali dia. Kena Sinovac nggak asian. Apalagi booster. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget pasti kata langganan. Nabi masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapkan? Sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku ludahi. Tiap hari engkau aku sakitin. Sekarang aku sakit. Satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal teman koalisi banyak. Nah ini kemana? Ini lagi lempengan aja nih, lagi kelempengan. Teman banyak padahal, cuman nggak ada yang nengokin. Sekarang kamu lebih dulu nengokin saya. Saksikan sekarang Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Mantap udah. Kalau model kita bang lain lagi urusan. Kalau kita mah diludahin begitu, wah, apalagi kita, saya orang Betawi, lalu gelar gua gulung. Ya kan, lu jual gua borong. Kita diludahin begitu, apa-apaan lu pakai ngeludahin gua ongsog lu kemana aja lu ya. Gua pleter, gua oyok-oyok lu, gua udak-udak lu. Ya Pak, gua jejak lu. Ya Allah, Nabi mah nggak balas dendam, dikatain, diludahin, lagi ceramah. Lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta Rasulullah, ditimpukin pakai batu po. Allah, bukan disambit, disambut, bukan disambut tapi disambit. Luar biasa Nabi kita. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah? Enggak, yang marah malaikat Jibril. Kagak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Nyamperin Nabi, itu jenderalnya malaikat. Jibril nyamperin Rasulullah. Apa yang diucapkan? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan dong Jibril. Jangan, saya kan dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang orang tuanya saya ceramain kagak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu ninggang di anaknya beriman Jibril. Udah, jangan, sabar. Jibril kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh bocah, tibarin aja udah semua matiin. Jangan Jibril, anaknya nggak beriman, terus saya tungguin cucunya, siapa tahu cucunya beriman. Jibril luar biasa Nabi kita. Terus mau apa kau sekarang Muhammad? Izinkan saya Jibril, saya mau berdoa sama Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Luar biasa Nabi kita, ditimpukin, yang nimpukin didoain. Nih akhlak po. Kalau model saya digituin, lain urusan dah. Bener po, umpama Tilek lagi ceramah nih, saya ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya. Datang Jibril ngasih tawaran, ini mau umpama ini umpama ini mah, umpama. Tilek, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril lah. Mampusin semua, saya kata gitu aja. Itu mah kalau saya, itu kalau saya. Iyalah, beda. Masa iya Jibril datang sama saya? Luar biasa kemuliaan akhlak Rasulullah. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin gak marah. Apalagi kemuliaannya? Di rawi kita baca, terusin lagi. Apa kata pengarang rawi Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin sayang, cinta, demen. Maka jangan macem-macem kita sama orang susah. Jeritan batin fakir miskin didengar oleh Allah. Jangan macam-macam kita. Makanya jadi orang kaya jangan pelit, medit, bagi fakir miskin, santunin yatim, ya kan po? Iya, kalau ada orang kaya duitnya banyak nih, tapi pelit, hartanya banyak, pelit, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah aja berobat kena gula, liver, jantung, stroke, ya kan? Nangkrak aja di atas balai, mati enggak, hidup enggak po, jadi kembang balai itu dia. Orang pelit sama orang, ya Allah, dicebokin, makan disuapin, dijemur 7:30 pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi manaka, besok dijemur lagi. Yuk, anaknya pas lagi jemur lupa ngangkat.
Lagi main game aja anaknya di HP. Pas setengah 12 baru inget, bu lo bapak belum keangkat ini. Akhirnya bapaknya kaku kering po. Dia ya kagak tahu bapaknya udah uled. Jangan pelit. Orang disebut kaya kan ada yang miskin, ya kan? Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan, begitu kan? Aukamakola Roma Irama Fidang Dutihi, begitu kira-kira. Bu, Nabi demen sama orang miskin. Sampai-sampai saking sayangnya Nabi sama orang miskin, bu, cintanya sama orang susah. Bu, Nabi sampai berdoa, bang. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Kumpulin nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Ya bang, kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan, susah. Susah, udah susah. Ya engkong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak keblangsak pisan kita mah. Ya Allah, lengket banget miskin sama kita. Emang begitu. Makanya kadang-kadang orang miskin gak enak bang, jadi orang susah, dihina mulu. Kadang ngasih sumbangan pakai ngomong bahasanya raskin. Ya Allah, kan itu penghinaan buat kita. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Orang ganti apa istilahnya? Pak Lurah ganti itu, jangan gituan. RW, iya orang apaan kayak gitu, jangan raskin. Raskin beras orang miskin, kayaknya dihina banget. Orang kaya makan raskin, itu agak pantes. Ini orang kaya mah beda berasnya dong, raskai, ya kan? Iya bu, nah iyalah, gak enak bang. Tapi alhamdulillah saya bersyukur banget dah. Engkong saya, bapak saya, emak saya, semuanya uak saya, nggak ada yang turunan miskin po. Alhamdulillah, fakir. Kalau miskin mendingan bang, fakir udah keblangsak banget ya Allah. Emak anak ke-13 makan berebut bang, ya Allah. Itu yang badai hidup, yang mati belum dihitung kata emak. Ya Allah 13 setahun atu beranak brol, gampang banget beranak emak kita. Ya Allah kayak anu bang, kayak kucing gampang banget beranak brol. Subur emang orang-orang tua dulu bang. Emak saya tuh subur banget. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah. Digantung depan pintu po, emak lewat tuh ketetesan bunting. Itu saking suburnya orang tua dulu. Allah 13 makan berebut udah enak banget Bang Lurah. Ya kalau ingat ke situ cerita, waduh ilah ngenes hati. Ya ini rorod kita. Anak 13 makan berebut nasi sepiring po. Anak 13, emak saya kreatif, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu diirisin sampai 3 bakul sama nenek. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu. Disatuin po, indel jadi satu, digoreng, berebut kita makan. Alhamdulillah cetom banget berebut. Sampai sekarang hidup alhamdulillah. Tuh, punya telur 2 biji di dadar sama emak. Ya elah mana telur tipis banget po di dadar. Udah ngerasain gak enak banget dah. Pas kita makan udah gak berasa telur. Iya berasa minyak doang blemesan di bibir. Udah gak enak, udah jadi orang susah. Sedih kalau ingat ke situ po. Sedih. Dari 13 orang sekarang udah tinggal 5 saudara saya. Bener po, pada mati semua ya, asal makan berebut keinjak atu mati. Saking susahnya. Ada yang serakabat, abang saya makan kelolodan mati atu gitu. La ilaha illallah. Boro-boro makan daging ya udah gak bisa dah po, makan enak. Ngarepin ada yang mati doang kalau makan daging di kampung. Ada yang mati tahlilan udah ngomongnya itu ikut babalo sono noto. Tahlilan ntar dapat besek, lu kan dapat daging dalamnya. Ya ngikut kita malam ke-7 tahlil sama baba diajak. Dia pas po dapat besek dagingnya sekepel. Itu emak yang megang udah, jangan berebut. Sini emak yang ngatur, sini. Lu yang gede ngalah, duduk tuh. Ya Allah po dipocelin nih buat lu sejuring. Pas kita makan gak berasa daging bang. Berasa kecap doang po. Ya ilaha illallah. Masih gitunya gak enak. Pernah sampai 3 bulan gak makan daging. Ngerasain itu. Gak ada yang mati di kampung. Aduh. Adik saya pakai nanya lagi, Mbak emang gak ada yang mati apa? Baba sampai nyaut ngambil sorban kok ditaruh di pundaknya, entar kali neng sore-sorean begitu atau baba. Alhamdulillah mulut orang tua manjur, diumumin di musola maghrib marbot ketiban beduk mati. Tahlil lagi dah sampai ke situ.
Ngenes po, ngenak jadi orang susah, ngenak, ngenak, ngenak po. Ya elah elah, ngenak. Nabi makanya demen banget sama orang miskin, sampai-sampai nyuruh Rasulullah nyuruh kita tuh. Apa yang disuruh oleh Rasul buat kita? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Banyak kan di kampung begitu po. Bila ada orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu emang. Ada orang kaya mati nih. Yuk, mimpin tahlil tuh ustad enggak kelar-kelar mimpin tahlil ber-1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk lama amat ini la ilaha illallah. Makannya enak-enak. Ya, giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar udah. La kelar ya. Jangan pikir besoknya kuntet. Paling dalam lo rem negeri mah bihun begitu kata dia. Ya Allah, Masya Allah, Nabi sayang cinta. Makanya jangan pernah kita benci sama orang miskin. Makanya prioritas utama, bahkan fakir miskin abang dilindungi undang-undang. Tuh, jangan macam-macam, ada undang-undangnya. Mana undang-undangnya? Amanat undang-undang jelas. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Benar? Lah iyalah, seluruh kekayaan negeri ini dikelola oleh negara. Ya kan, dimiliki sepenuhnya oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Benar? Iya, jangan dikorupsi dong. Makanya besok bebe jangan sampai salah pilih tanggal 27. Iya bang, pilih yang kita tahu lagunya, ya enggak? Ya enggak? Iyalah, yang udah pada dilantik kemarin tuh biar pada inget. Jadi dewan ya kan, jadi menteri biar pada inget lo. Lu gara-gara bisa dilantik kan gara-gara kita yang dukung, bener kan? Biarin sekarang kalau udah calon-calon pada janji, antepin aja bang, biarin dia janji sebanyak-banyaknya. Janji boleh, janji jangan disalahin, jangan diomelin, biarin dia janji banyak banget, janji ini, janji itu, janji ini, janji itu, biarin antepin. Ntar kalau udah jadi baru tagih janjinya. Bener? Iyalah, antepin aja. Lu pada mentang-mentang udah jadi genteng pada lupa sama tiang ya kan? Baru dilantik kemarin tuh jangan pakai lupa itu pada dia lah, mentang-mentang jadi genteng pakai ngomong lagi, pakai ngomong mau jadi genteng. Tiang lu mah enak di bawah, nggak kehujanan nggak kepanasan, gua nih di atas hujan kehujanan panas kepanasan, kadang-kadang bocah bangor gua ditimpukin pecah dah gua kata genteng. Tapi kan tiang bisa ngomong, genteng lu jangan sembarangan ngomong, lu ada di atas kan gara-gara gua yang nopang di bawah, kalau gua miring jatuh lu teng. Bener? Makanya kita himbau kepada para genteng biar ingat sama tiang. Bener? Iyalah, jangan macem-macem udah nyampe di atas habis hadiah juga garas dewek semua dimakan, duit rakyat kemudian najong bener, bensin diminum, solar diminum, aspal dia makan po habis semuanya, panci-pancinya dikerepus semua. Enak banget kita kalau dengar begitu. La ilaha illallah. Tuh koruptor emang orang geblek dia bang, pakai baju rompi kuning itu, rompi oranye ya kan, orang pintar itu bukan orang geblek. Agamanya kosong, dangkal imannya begitu, kadang-kadang aneh, najong. Maka jangan sampai salah pilih besok, hati-hati. Biarin beda pilihan boleh. Boleh orang beda pilihan, demokrasi nggak ngapa-ngapa, boleh beda pilihan tapi marahan jangan. Bener kan? Iya, beda boleh, marahan janganlah. Orang beda mah udah biasa, emak bapak kita aja beda, kita lahir dari perbedaan lah, jangan pakai marah. Lo milih siapa? Gue sih milih dia. Ono ya udah nggak apa-apa, gue sih lain po pilihan lo sama gue mau pilih yang ono. Ya udah, empok lewat sono, saya lewat sini, ntar kita ketemu di sono, kan cakep urusan. Ya kan? Iyalah. Yang kita tahu kan banyak yang pada berantem. Jangan antepin, capek kita kalau berantem gara-gara beda pilihan ya kan. Rugi rakyat, biarin po dia mah pada senang di atas ya kan. Kita bilang-belain mati-matian, dia tuh pada salam-salaman, peluk-pelukan, najong buat najisil dangkalan dah. Nih Masya Allah, beda boleh, marahan jangan. Makanya Nabi luar biasa sayang sama orang miskin. Makanya besok permintaan kita nih, warga rakyat masyarakat Depok enggak muluk-muluk, orang kampung memilihnya. Pengennya tuh orang kampung, Bu, nggak muluk-muluk. Apa sih pengennya kita? Nih pengennya kita nih pengennya kita nih. Mudah-mudahan sama pengen saya, ya kan? Anak kita sekolahnya gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Itu doang udah. Ya kan? Iyalah itu yang penting mak. Makanya kalau jadi imam ingat sama makmum, ya Bu. Dalam sholat kalau jadi imam ingat sama makmum, ya bu. Mentang-mentang jadi imam sholat maghrib habis baca fatihah baca surahnya tabarok waqiah, makmum di belakang ngikut bang, man hatinya ngomong ya Allah besok gua kapok sembahyang sama lu.
Makanya kalau jadi imam, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang, ya kan Pok? Iya, makanya jangan panjang-panjang jadi imam, jangan panjang-panjang, ya kan? Jangan panjang-panjang. Pokoknya jangan lama-lama, kesian orang pada kesian kelamaan, jangan lama-lama. Nah, makanya kita kepengen, ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Jangan pelit kita berbagi sama mereka. Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang ada di kantong kita, bakal datang rezeki yang gak disangka-sangka. Jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah itu Bu, itu makhluk dia. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi, najong banget dah. Iya, makan launya ikan habis, palanya aja kerepuk semua, tinggal kucing melongo nungguin pala. Habis dikerepuk sama kita udah. Apalagi emak-emak sekarang masak udah kebanyakan pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang, pelit kok. Itu namanya hidup yang enak, berbagi. Kita sering ngucapin terima kasih, terima kasih. Sering nerima harus juga sering ngasih, ya kan, ya kan? Jangan nerima doang nggak pernah ngasih. Rizki yang kita punya, duit yang kita punya, harta yang kita punya, itu di situ ada bagian fakir miskin, anak-anak yatim, orang tua jompo, ya kan, orang-orang yang lemah. Maka hidup enak saling berbagi. Nabi karena cintanya dengan Rasulullah, Rasulullah cinta dengan orang yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Insya Allah beliau berbagi. Kita pengen semuanya kebersamaan itu perlu. Apa yang mesti disombongin? Harta itu, jabatan itu, pangkat itu, kedudukan itu, semuanya titipan, ya Pok. Apa yang mesti disombongin? Nabi pangkatnya tinggi nggak sombong, ya kan? Nah iya, kita pangkat baru tibang jadi bini RT, belagu banget, najong banget dah. Ada Bu RT ya? Bukan RT sini, bukan di sono, di luar negeri. Luar negeri dah, luarnya lagi deh Pok kalau nggak percayaan. Masya Allah, kita kadang-kadang kaya dikit sombong. Mentang-mentang kaya jalan nginjek tanah. Kuntilanak kali. Mentang-mentang pangkat tinggi jalan pundak duluan. Wah ilaha illallah. Apa yang mau disombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa kita Bang, ya kan? Lahir ke dunia telanjang, baju dikasih sama orang, baju dipakai nama orang, sampai nama yang kita punya nih dinamai nama orang. Apa yang mau disombongin? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ada kan lagunya? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Ada lagunya itu Po. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Mentang-mentang pangkat tinggi jangan sombong. Bintang 2, bintang 3 di pundak. Apa yang dibanggain? Bintang kaleng. Dibanggain kaleng. Po di pundak bintang kaleng. Pakai bangga. Kalau bintang di langit wajar kali kita sombong lah, bintang kaleng. Iya, saya masih buang-buangin mulu bintang kaleng. Bener Po? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Judulnya Setetes Air Hina Bang. Tuh kalau kita buka di YouTube volume ke-12 Soneta. Masya Allah luar biasa. Banyak macam-macam itu lagunya. Makanya kita disindir tuh. Jangan sombong. Apa yang mesti disombongin? Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Ya kan, ya kan, ya kan? Iya, makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang Cipayung, KTP-nya gambar dengkul. Gak ada lah. Kepala kita anggota tubuh terhormat. Tapi ketika sujud dalam sholat, perhatiin ibu, kepala kita Bang sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lagi sujud lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud. Padahal kita tahu itu pantat isinya apaan. Masya Allah, apa yang mesti disombongin? Nabi luar biasa.
syadidal haya wa tawadu, cinta sama orang miskin, yuhibbul fuqara awal masakin, wa yajlisu ma'ahum, Rasulullah sering duduk kumpul bareng sama orang fakir miskin, wa ya'udu mardahum, sering nengokin orang yang sakit yang miskin. Maka sunnah nengokin orang sakit, tengokin, jangan pakai diundang. Kalau ada yang sakit saudara kita, tengokin po, bawa tentengan, jangan nengok doang. Jenguk orang sakit kagak bawa apa-apa, minimal jeruk 2 kilo bawa. Datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Teman lagi diimpus ditanya, apa yang lo rasain sih Ji? Lo pakai diimpus, yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa ini. Lah emang apa lo kemarin nggak bawa apa-apa? Lah coba lo bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga kagak bawa apa-apa, pakai nanya apa yang lo rasa? Nih, hehehe, tahu ada kita. Nyenguk orang sakit, buah-buahan orang sakit habis dibuahin pulang, nih gadoin sama dia. Ya Allah po, Nabi demen. Apalagi kemuliaan Rasulullah, baca lagi di rawi akhlak dan adab beliau. Akhlaknya salah satunya apa? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah tuh kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Janda tua. Berarti nenek-nenek. Janda muda. Nenek-nenek. Nenek-nenek. Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang bang, ngiringin tuh. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Nabi kalau jalan di belakang ngiringin. Kenapa di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya po, begitu Nabi. Ini kan anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia bilang? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung, dia gak tahu di belakang. Nih Masya Allah kemuliaan adab akhlak beliau. Begitu banyak luar biasa. Hari ini kita sudah baca riwayat sejarah melalui tim hadroh yang dibaca sejarah riwayatnya tuh. Makanya Bu, baca rawi itu supaya gampang diingat. Kenapa gampang diingat? Karena membaca sejarahnya pakai lagu. Enak, gampang diingat. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu bang. Buktinya mana? Nih saya tes empok-empok nih. Ya kan nih, nih empok nih saya tes nih. Pasti jangan ngikutin nih. Gara-gara sebotol minuman dia jalan. Hobi anak muda. Yang penting. Kalau lagi. Yang penting. Tambah lagi. Sebotol. Idi-idi. Apal bang. Kata ibu-ibu, usah juga apal begitu. Iyalah orang ngikutin. Nggak pakai diapain, apal sendiri bang. Orang lagu gampang diapal. Makanya ulama kita bikin sejarahnya pakai lagu biar gampang diingat. Ada Simtu Duror, ada Audia Ulami, ya kan? Ada Barzanji, Syarofal Anam. Itu dibaca di rawi. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Semua kita baca itu. Ya Allah, tim hadrong ngiringin. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillah Mahadul Qiyam kita semuanya berdiri po. Ya Allah luar biasa. Hadir Rasulullah tengah-tengah kita. Ketika marhaban Mahadul Qiyam berdiri kita lagi asyraqal diiringi dengan wangi-wangian gahru, wangi-wangian bukhur. Masya Allah hadir Rasulullah tengah kita. Anak hadro yang ngiringin. Pakai hadro yang nabu bas. Kita tabu kencang banget. Wah Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Marhaban Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Luar biasa anak hadro po. Makanya luar biasa. Syiar Islam tuh begitu bang, luar biasa sampai sekarang, masya Allah, kapan aja di mana aja luar biasa. Masuk Rabiul Awal kita lihat sendiri tuh, masjid musola bikin maulid, majelis taklim bikin maulid, instansi pemerintah bikin maulid, kantor-kantor pada bikin maulid, perusahaan PT bikin maulid, pasar-pasar po di pasar tuh bikin maulid.
Saya sering undangan tuh acara pasar-pasar, pedagang-pedagang kumpulan semua bikin maulid, baca solawat yang digaungkan, masuk lagi ke medsos, di TikTok lihat po ada solawatan semua, Robiul Awal, syiarnya luar biasa, masuk ke Capcut, ada di Capcut tuh, ya enggak, empok download dah, ada po lagunya solawat semua, luar biasa, status WA isinya solawat semuanya, sampai tukang tahu bulat. Tukang dagang keliling kampung gang-gang itu, ya Allah tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wow. Tuh, jo ganti pakai lagu solawat, tahu bulat digoreng 500-an, anget-anget semuanya, tahu digoreng. Biarin bang, gue yang ngerjain mama nih. 500-an, anget. Kali lagi, tahu digoreng 5, anget. Pakai solawat, Qul ya azim, qad hammana hammun wa kullu hammin yahunu bismika ya. Luar biasa po, tuh nenek-nenek agak doyan tahu bulat jadi beli. Resep tong lu jualan pakai lagu selawat ini. Namanya nenek kan udah pada metik bang, giginya nggak ada. Dia beli tahu bulat, bu aja kolom-kolom doang di mulut, dioper ke kanan, dioper ke kiri. Atau cucunya telen nek lah, telen kalau lodan nenek. Dua ilaha illallah bu, selawat yang diagungin, nggak ada ruginya, masya Allah. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca selawat tetap berpahala. Po, Ustadz, saya kan lagi halangan ini, lagi head, boleh nggak baca solawat? Boleh, tetap ada pahalanya po. Tuh baca solawat. Bahkan baca solawat dalam keadaan riak, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya solawat bang. Ya macam-macam po, solawat. Lawat udah baca, lawat. Masak, nyuci, goreng tempe, selawat baca. Dulu saya ingat banget, wak saya masih kecil, wak saya kalau bikin sambal sambil ngulek, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Halus tuh sambal. Dimakan sedap, dibarangin sama selawat, enak sambal terasi. Ikan asin, bis hujan begini enak bahasa rasem. Ilah ilallah, po, ikan peda. Selawat. Nah, masakan orang dulu wajar gurih-gurih, wah kita nenek kita sedep-sedep karena dibarengin selawat. Dulu orang tua dulu memasak apik po, masaknya apik bang, dia nih rambutnya ditutupin pakai kudungan, ya kan? Iya rapet, ngambil beras ke pendaringan tuh, ya enggak, diambil sama dia, baca selawat dulu, ya kan tuh orang dulu mah apik-apik. Sekarang kita asal makan ketemu rambut mulu di nasi. Bini kita rambutnya beriak masak. Selawat dibaca goreng tempe, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah, orang dulu kan selawatan begitu po. Iya, saking keenakan selawat tempenya angus yang goreng. Lakinya makan marah-marah, nyalu tempe angus ngapain nih, gara-gara Muhaimin bang. Lah Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan neng. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Jadi nggak berantem po, enak. Nah kita lagi kesel banget juga sama laki. Ini nggak selawat jadi adem. Laki nggak pulang-pulang, mancing mulu, omelin. Mana sih bang lu nggak pulang-pulang? Namanya Komar, tunjuk aja matanya. Komarun, Komarun, Komarun sidina Nabi, Komarun. Bininya namanya Rodia, dibalikin malakinya Rodia, ya dawal ayana. Bininya kesel, ya Toibah Rodia. Jadi kagak berantem, enak po. Anak ngiatin, mak bapak selawatan itu, ngikut aja tuh bocah, ya jemalu, ya jemalu. Ya jemalu, ya jemalu. Dua tuh bocah, enak sekeluarga jadi lomba marawis. Selawat yang kita baca, al jannatu
wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga disediakan buat orang yang senantiasa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar berkumpul, semua kita masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal suami, suami gak kenal bini, apalagi kita gak dikenalin lelaki di sono. Masing-masing bawa diri, matahari sejengkal di pala, aus udah pasti, panas udah pasti. Kita mati gak bawa air di sono. Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Siapa yang jualan udah nemu di sono Alfamart, Indomaret udah nutup semuanya. Galon isi ulang juga gak ada. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat, sering hadir ke majelis maulid. Hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen sholawatan, biarin di sono. Dia kehausan, dia kecekek, rasain, kagak dinolongin. Na'udzubillah min. Maka kelar maulid, sukses berhasil malam ini. Tema kita adalah meneladani sifat serta akhlak Rasulullah. Bu, perbaiki akhlak kepada Allah bang. Kelar maulid, ayo ramaikan masjid kita, syiarkan masjid kita. Yang belum doyan jamaah ke masjid, ayo sholat jamaah. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan usil mulut. Tumben bang lu ke masjid, besok jangan kabur. Antepin aja orang baru belajar. Lambat-lambat nggak masalah, belajar sholat mah orang baru belajar, antepin, baru getol. Johor setengah tiga johor, biarin nggak apa-apa. Terusin. Asar nyambung sama maghrib nggak apa-apa. Maghrib nyambung sama isya, lanjut terus. Besok dandanin pelan-pelan. Nabi ngajarin gak sekaligus, basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Nabi dakwah dengan akhlak, beliau mengajak bukan mengejek. Bu, yang belum doyan ngaji. Di sini ada guru kita banyak, ada Kiai Mustafa, ada ngaji bulanan, mingguan. Ayo kumpul aja bang. Ngomongin repot, jangan pakai kita alasan repot. Pak Ustadz saya repot banget, pengen banget ngaji. Goroh, semua juga pada repot. Ya kan? Iyalah, jangan ngomongin repot, alasan repot. Semua kita repot. Dari masih muda kerja udah repot. Punya anak ngurusin anak repot. Ya po, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Gak lama kita ngaji, paling lama buat 2 jam, sejam ya po. Iyalah, ngaji aja udah. Ikutin guru. Apa susahnya tiba ngikutin guru bawa kitab. Ngikut aja bawa kitab. Kitab apaan itu? Kita beli, bawa aja ngikutin. Guru kebet. Guru tutup lah. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek halaman berapa cing? Boleh kebet doang ini. Lu nanya gua lagi. Datang doang begitu dosa dirontogin. Alhamdulillah. Kita di pengajian dosa kita dirontogin. Po yang kecil-kecil nih dirontogin, diusap, dihapus. Kita raba dada kita masing-masing bang. Po semuanya kita nih pendosa kok. Yang ngomong sama dosanya banyak, emang tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya kalau ada orang ngomongin saya, biarin gue sih diomongin, wajar diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Antepin, semuanya kita semua pendosa kok. Dosa yang kecil-kecil dirontogin, dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah po, mau usah bergabrek udah. Jangan belaga-belaga budak bu. Dosa melaki, berangkat ngaji laki diperintah, lemes buat mulut. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, minta tolong ke. Laki-laki tidur dia bangunin, bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh nyat jam, kan salah ini bini. Empok aja melek nyat jam, laki-laki merem. Bangun bang, lihat jam berapa no, ya kan salah itu. Orang mau bangunin, bangun bang, udah siang kan enak. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki masih merem disuruh nyat jam, empok aja yang melek. Tuh kalau doyan ngaji mah nggak begitu bang. Mana kejadian po, sebab nih saya dikirimin ada di grup WA. Bapak-bapak, seorang suami lagi tidur. Palanya digedik sama bininya pakai martel. Sampai bocor bang. Gara-garanya sepele. Apa sih? Ngasih uang belanja kurang. Dan tiba ngasih uang belanja kurang, palanya digedik. Sampai bocor sama bini. Makanya bapak-bapak yang suka ngasih uang belanja kurang nih, saya saranin bang, tidur pakai helm. Ngeri kita takutnya, khawatir aja. Takut hilap gitu bini kita. Paling anak nanya, ngapa sih mak bapak tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab kali neng. Ya Allah.
Dosa-dosa kita yang kecil dirontogin, alhamdulillah. Iyalah, dosa yang kecil dirontogin. Dosa. Masa melaki inget po. Dosa melaki. Ngaji rajin, melaki berani banget. Ngomong asal enak aja, gue sih kalau dicerain sama lu agak rugi bang. Pan lama-lama berumah tangga belum pernah gue ngerasain seneng gajian 100.000 nyukupin kemana, belum belajar di dapur, belum mau jajan, emang dasar laki goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek, ada bang, remes batu mulut. Ya elah elah, luar biasa emang kita jadi orang laki serba salah, bener bang, jujur aja po. Kita orang laki mah di rumah mulu diomelin. Di rumah mulu lu bang, kemana kayak lu ngayap suruh nyari usaha kemana kayak berangkat, jangan di rumah mulu ngemblek. Kita udah keluar, salah lagi. Kagak pulang-pulang. Ngapain aja tahu di sana tuh begitu. Kita jalan pergi diajak sama temen, diajak makan nih, kita bikin status pakai komen. Kagak ngajak-ngajak itu makan enak. Diajak sama temen, diajak gue ini, diajak sama temen, enggak ngajak-ngajak katanya. Makanya tuh begitu salah mulu kita. Bener po, makanya besok bini kita nih. Ini kalau kita pengen masuk surga bang, biarin dah. Biarin bini suruh jalan duluan. Iya, biarin jalan dulu. Kalau kita jalan duluan ke surga, takut aja ngomong, kagak ngajak-ngajak. Gak ngajak-ngajak begitu takutnya. Nah Masya Allah kita kepengen dosa dirontogin ngaji. Alhamdulillah pahalanya gede banget ngaji cing. Pahalanya gede dah ya Allah, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita membayang 1000 rakaat boro-boro dah. Membayang terawih aja niat jadwal imam. Banyak kan begitu ya Allah, imamnya malam ini dia terawih. Ya lama nih pindah terawih. Bagaimana yang 1000? Luar biasa, dirontogin dosa, pahala gede, silaturahim nyambung kita ngaji begini. Ketemu sama guru, mandang wajah kiai kita, mandang wajah ustadzah kita bu, itu udah ibadah. An-nadhar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di majelis taklim. Kenapa kita mandang orang alim itu ibadah? Karena guru orang alim tuh guru kita, ya kan, ustadzah kita, kiai kita pernah mandang wajah gurunya, tuh nyambung po silsilahnya, ya kan, gurunya yang punya guru nyambung lagi ke gurunya, mandang wajah gurunya, gurunya punya guru, gurunya, ya kan, mandang wajah gurunya, gurunya mandang wajah gurunya, sampai ke gurunya lagi mandang wajah gurunya. Gurunya punya guru, gurunya lagi mandang ke guru, gurunya po, sampai ke gurunya mandang wajah gurunya lagi, gurunya punya guru, gurunya mandang wajah gurunya, ya kan, ke gurunya, sampai ke tabiin, sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan kita gedegin guru, ngaji udah datang aja, gedeg banget ngaji dia, mau usah lama banget, jangan begitu po, antepin aja, ya enggak po, ya po ngaji. Dosa dirontogin, silaturahim kita nyambung. Nih begini kita ketemu. Kalau nggak ada mulu dan jarang kita ketemu begini. Orang yang ngajinya rajin, kumpul di majelis taklim, silaturahimnya nyambung, umur jadi panjang, rezeki murah. Tuh datang kemari kita ketahuan, dikasih rezeki tuh. Dikasih besek kan? Iya tuh, ada vouchernya dalamnya. Masya Allah dikasih. Coba kalau kagak datang ke Masjid Al Istiqomah nih, nggak dapat gituan po kita. Umur jadi panjang, sama mati rada jauh. Padahal Israel ada catatannya bang, Israel pegang catat Mas Israel. Ada catatannya Mas Israel. Ada catatannya. Tuh. Makanya jangan sampailah kita jadi orang yang menyesal, Bu. Kiai ngajarin doang itu, suruh ngaji. Ustaz ngajarin doang, bukan ngajarin. Kiai kita emang nggak ngajarin, nggak nyuruh po, tapi ngajak. Kalau ngajak berarti bareng-bareng bang. Kalau barang-barang jadi orang beriman, barang-barang jadi orang soleh kan enak, ya kan? Beda sama nyurut, tapi beliau ngajak guru-guru kita, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat-nasihatnya. Tuh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu nanya dengan ahlinya. Orang sekarang ngomong ngaji rada-rada ogah, rada-rada baget. Ada aja halangannya. Orang ngaji mau wajar bang, ibadah mah ada halangannya. Udah rapi ibu-ibu mau ngaji malam Jumat yasinan, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya keluar rumah. Ya gerimis. Ngomong dalam hati gerimis lagi mau ngaji ntar juga gede. Gede bener, manjur banget tuh omongan. Kalau malam Jumat malam ngaji, malam Minggu ada dangdutan nih. Nah dangdut nih, nonton kalian kondangan nih. Gerimis juga, ya ilah gerimis lagi mau nonton dangdut. Ntar juga penter itu kadang-kadang. Manjur omongan, tuh godaan, tantangan pasti ada. Kalau ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi po.
Iya, dibedong lagi nih. Habis sudah kalau dibedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Macam-macam sama Amil. Siapa dipegang Amil juga mati. Wah, itu manusia pilihan dari Allah. Amil, siapa yang mau gantiin Amil? Ayo dah. Jarang banget yang mau gantiin Amil. Makanya Amil itu firasatnya cepet tinggi firasatnya, po. Kadang ada yang mati dia udah tahu duluan kadang-kadang. Lewat ngimpi katanya. Ini 3 hari katanya mati. Ini kita tahu datang aja ada lewat mimpi itu orang. Besok dapat 3 hari mati. Begitu. Yang lebih akurat asal ada burung. Tweet, 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 tweet. Itu kata Amil akurat tuh. Dalam hatinya ngomong ada job nih. Begitu. Iya, itu cerita Amil, ini mah cerita Amil di kampung saya nih, di kampung saya cerita Amil tuh. Ditunggu-tungguin dari pagi belum ada pengumuman di masjid. Burung dari kemarin udah bunyi mulu, sampai siang gak ada ngumumin. Pas maghrib bininya yang mati kok. Usian buat Amil orang kampung saya dah. Ini ngaji kita biar dapat ilmu, mumpung masih sehat, ada kesempatan ya kan. Jangan ngarepin tua-tuaan ngaji. Ntar nungguin tua-tuaan, ntar nungguin pensiun. Lah, nungguin pensiun, ngaji nungguin pensiun. Iya bu, nggak ada kita ngaji, luangin waktu. Kalau udah tua, udah pensiun nih, ya Allah udah kasih sinyal buat kita. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah berasa, po udah, kita udah berasa. Umur 40 udah berasa udah. Mata yang tadinya awas udah pada lamur. Pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur. Ya kan? Ngomong kadang-kadang lantur. Makan udah pakai bubur, ya kan? Dikit lagi masuk ke dalam, serem itu po. Mumpung masih sehat, umur kita kan kagak banyak. Kata kong saya manusia tuh umurnya cuma 7. Kok 7 kong? Iyalah kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo, bener juga Ki. Iyalah, makanya manusia jangan sombong jadi orang lu tong, kata engkong begitu. Manusia emang nggak ada yang super memi tuh kata engkong. Jangan sombong lu, manusia nggak ada yang jago ayam, begitu kata dia. Makanya kita nih dibatasin waktu hidup. Makanya kalau lagi dibatasin waktu, cari cara, cari taktik buat ngumpulin poin. Ibadah kita biar bener lantaran ada ilmu. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang po. Mana buktinya? Hari ini kita buktiin nih. Saya ngomong di panggung, yang di pojok sono kedengeran, di luar kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi nih po, sound system. Ini kalau agak ada speaker lecet ngorokan bang. Ini kan ilmu nih, ngomong pelan tapi yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah, namanya ilmu teknologi. Makanya saya ngecek sound dulu, kalau tabligh akbar di lapangan cek sound. Bapak ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Kan kita nanya bener-bener bang. Yang di sono kedengeran enggak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Itu bocah PA juga kadang-kadang. Ya Allah, ilmu bikin mudah. Ada ilmu gampang, termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Saya diceritain sama engkong. Engkong saya pergi haji tahun 60. Kata dia tuh pergi haji tahun 60 ke Mekah. Itu 6 bulan pergi haji bu. 6 bulan bang. Naik kapal laut doang, 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan cing. Sekarang ada ilmu teknologi enak. Pesawat terbang Jakarta Jeddah nyampe 9 jam. Ya kan? Ilmu bikin mudah. Ada ilmunya gampang. Seni bikin hidup jadi indah. Ada seninya enak kok, nggak kaku hidup. Baca Quran pakai seni tilawah enak didengarnya. Lagunya Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka, ada semua tuh enak. Tadi Kori yang baca, itu lagunya namanya seni tilawah. Enak baca Quran dipakein seni. Baca sholawat dipakein seni hadroh, marawis, rebana, ketimpring, nggak ngapa-ngapa. Daripada kencang doang baca sholawat gak ada lagunya. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah, lo kurang enak, kaku didengarnya. Kalau pakai hadro kan salatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tuh di Kerawang lain lagi sholawatan yang enak dia. Salatullah, salamullah, ya Allah, ala toha, Rasulillah, ya Allah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Warung pojok. Ya Allah enak, kenapa? Seni bikin hidup indah.
Baca Quran pakai seni enak, baca sholawat pakai seni enak. Terus ngapain lagi po pakai seninya? Ngaji pakai seni enak. Semua seni akan melahirkan keindahan. Azan di masjid kita nih kalau nggak ada lagunya kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Maka pakai lagu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah po. Enak bener itu. Apa lagu lagam-lagam sana Mekah Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah Madinah. Tuh enak. Saya nggak tahu saluran mana tuh, saya pencet di TV tuh. Saluran Cipayung itu. Ya Allah, makanya Bu, seni melahirkan keindahan. Agama bikin hidup jadi terarah, ilmu bikin hidup mudah, seni bikin hidup indah, agama bikin hidup terarah. Kita ini orang yang beragama. Agama itu apa? Aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita muslim, aturannya ada. Di mana? Rukun Islam, rukun iman, ada ihsan, ya kan? Diajarin adab, akhlak, semuanya tata cara dalam fikih, semua syarat, rukun wajib, syaratnya, sunnahnya, semuanya ada. Ayo, Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik diatur dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik agak paham, di rumah aja dah, ajaran Islam pokoknya kecil-kecil. Tengok dah, sering kita lupain, masuk rumah, keluar rumah, ada doanya, adab akhlaknya diajarin, beri salam dulu, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu ada doanya, adabnya ada, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, diajarin tuh, sering kita lupain. Terima kasih, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.